semuanya, perkenalkan saya Niputu Cindy Puspitasari dan rekan saya. Abdurrahman Ausaf Bagifari dari tim VDVDVT Institut Teknologi 10 November Surabaya. Pada kesempatan ini, kami ingin mengajak Anda untuk lebih mengetahui dan paham terkait potensi teknologi remote sensing guna pengoptimalan geotermal di Indonesia. Indonesia terkenal sebagai salah satu negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alamnya, sehingga Indonesia banyak memiliki julukan. Surga di dunia atau Heaven of Earth adalah salah satu julukan yang disematkan oleh negara lain kepada Indonesia. Apa yang terpikirkan oleh Anda ketika mendengar julukan Heaven of Earth? Pastinya indah dan semua yang ada di dunia pasti ada di Indonesia. Begitu pula dengan sumber daya energi yang ada di Indonesia. Indonesia masih didominasi oleh penggunaan energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Namun, tahukah Anda, jika terus-menerus digunakan, maka energi tersebut akan habis. Kemudian, kebutuhan migas sendiri hingga tahun 2050 masih mencapai 641 juta ton, setara minyak bumi. Sementara untuk tahun 2018, berdasar BP Statistical Report 2019, migas masih memiliki peranan 63,1% dalam bauran energi dengan kebutuhan mencapai 185,5 juta ton setara minyak. Kemudian, menurut data Kementerian ESDM, bahwasannya energi fosil khususnya minyak bumi masih tersisa sebanyak 3,77 miliar barrel, di mana jika kita analogikan dari 5 tangki yang dibutuhkan, maka kapasitas yang tersedia menipis hingga hanya 2 tangki saja. Seperti itu. Sangat sedikit bukan? Dari ketersediaan minyak bumi ini diperkirakan bahwa cadangan minyak bumi hanya akan bisa bertahan sampai tahun 2030. Begitu pula dengan gas alam yang dimana jumlahnya hanya tidak lebih dari 2% dari total cadangan gas di dunia. Melihat permasalahan tersebut, maka diperlukannya eksplorasi dan pemanfaatan energi alternatif guna kelanjutan kehidupan masyarakat di Indonesia. Tentu, kita tidak bisa terus-menerus berpangku tangan menunggu sumber energi fosil habis dan hanya mengandalkan impor saja, bukan? Maka datanglah energi baru terbarukan yang merupakan komitmen Indonesia dan dunia dalam mengatasi permasalahan cadangan energi fosil, di mana energi tersebut tidak bisa habis. Indonesia sendiri menargetkan pada tahun 2035 sudah mengimplementasikan energi baru terbarukan sebanyak 23%. Namun, menurut hasil capaian kerja Kementerian ESDM pada tahun 2020, implementasi energi baru terbarukan baru menyentuh angka 11%. Gitu. Di Indonesia sendiri banyak potensi energi baru terbarukan yang dapat dikembangkan. Yang salah satunya adalah geotermal. Gitu. Di mana geotermal memiliki arti sebagai energi panas bumi. Energi panas bumi atau geotermal pun dalam beberapa waktu terakhir menjadi primadona dalam usaha pemerintah untuk meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan. Letak geografis Indonesia yang secara strategis letak pada jalur cincin api serta aktif secara vulkanis menjadikan panas bumi sebagai peluang pemanfaatan yang menjanjikan di masa yang akan datang. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, hingga akhir 2020, Indonesia tercatat memiliki sumber daya panas bumi terbesar nomor 2 di dunia, yakni mencapai 23.965,5 MW, di bawah Amerika Serikat yang memiliki sumber daya sebesar 30.000 MW. Namun, sayangnya, hingga akhir 2020, pemanfaatan panas bumi di Indonesia baru 2.130,7 MW, atau hanya 8,9% dari total sumber daya yang ada. Di satu sisi, masih banyak adanya penolakan dari masyarakat terkait pengusahaan panas bumi di daerah pegunungan dikarenakan ada beberapa faktor seperti lingkungan dan juga adat. Tapi, tahukah Anda bahwasannya energi panas bumi ini akan membawa keuntungan tidak hanya dalam beberapa tahun, namun jangka panjang? Salah satu keunggulan energi geotermal ialah ramah lingkungan.
Energi ini tidak menyebabkan pencemaran, baik itu pencemaran udara, pencemaran suara, serta tidak menghasilkan emisi karbon dan tidak menghasilkan gas, cairan, maupun material beracun lainnya. Mengapa? Karena limbah yang dihasilkan hanya berupa uap air. Selain itu, hanya dibutuhkan lahan minimal untuk melakukan eksplorasi panas bumi. Selain itu, pada layar dapat dilihat masih banyak keuntungan lainnya terkait energi panas bumi. Lalu bagaimana sistem energi panas bumi ini dapat kita manfaatkan dan kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari? Sumber daya panas alamiah di bawah permukaan bumi bergerak ke permukaan bumi melalui sarana sumur. Panas bumi dengan temperatur dan tekanan tinggi dari pemanasan, magmatis, kemudian akuifer, reservoir dalam siklus hidrologi yang berkesinambungan. Limbah cair dan gas dari pemisahan fluida produksi yang digunakan untuk pemanfaatan energi listrik direinjeksikan kembali ke dalam bumi melalui sumur reinjeksi untuk merawat reservoir panas bumi dan minimalkan resiko dampak lingkungan. Sistem geotermal secara sederhana dapat kita analogikan seperti merebus air dalam teko, di mana kompor sebagai sumber panasnya, teko sebagai reservoir, air sebagai fluida, dan penutup sebagai caprock. Untuk dapat memanfaatkan sumber energi panas bumi, tentunya kita perlu untuk mengetahui posisi lokasi dan dari energi panas bumi itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mendapatkan lokasi yang sesuai, kemudian energi dapat dimanfaatkan secara efektif sebagaimana mestinya, teknologi remote sensing hadir menjawab persoalan tersebut. Remote sensing atau penginderaan jauh itu merupakan ilmu untuk mendapatkan informasi mengenai daerah tersebut tanpa kontak secara langsung dengan daerah tersebut serta menggunakan berbagai alat seperti itu. Lalu, bagaimana sih cara kerjanya? Jadi remote sensing sendiri ada yang menggunakan sensor pasif dan sensor aktif. Nah, lalu apa bedanya? Jadi, untuk sensor pasif sendiri itu mengandalkan cahaya matahari sebagai pengamatannya, yang nantinya sensor dari satelit akan menangkap gelombang elektromagnetik tersebut. Sedangkan sensor aktif sendiri menggunakan energi yang berasal dari satelit itu sendiri. Lalu, hasil yang diberikan dari remote sensing tersebut adalah citra yang di dalamnya ada band atau saluran warna yang salah satunya dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi daerah yang memiliki potensi geotermal. Setelah berbicara mengenai cara kerja teknologi remote sensing, lalu bagaimana kelebihannya terhadap pengoptimalan geotermal di Indonesia? Yang pertama, hasil remote sensing dapat dibuat secara cepat dan juga real time. Kemudian, dapat mengambil data dengan cakupan area yang luas. Yang ketiga, dapat mengambil data objek yang tidak mudah terdeteksi menggunakan metode survei konvensional. Karena remote sensing memanfaatkan alat seperti satelit sehingga dapat menjangkau daerah yang sulit dijelajahi secara terestrial. Yang keempat, data remote sensing termasuk berbiaya terjangkau jika dibandingkan dengan metode survei konvensional. Bahkan, data remote sensing bisa kita akses secara gratis. Inilah beberapa aplikasi remote sensing sendiri untuk geotermal, meliputi pengidentifikasian area potensial geotermal, serta memonitoring deformasi daerah yang menjadi PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Tahukah kamu, masyarakat juga turut ambil andil loh dalam pemanfaatan energi panas bumi, seperti yang sudah dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014, di mana peran masyarakat ialah menjaga, melindungi, dan memelihara kelestarian wilayah kegiatan pengusahaan panas bumi. Kemudian, masyarakat juga dapat menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, atau perusakan lingkungan di wilayah kegiatan pengusahaan panas bumi. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai potensi teknologi remote sensing guna pengoptimalan geotermal di Indonesia. Siang-siang pergi ke Bali. Jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kami.
Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.